that I'm impressing. Giù, per terra! Sì, non spari! Giù dalle! Film diawali di sebuah perkebunan anggur di kota terpencil Sisilia, Italia. Sang pemilik yang bernama Lorenzo Vitale baru saja pulang bersama cucunya dan sangat terkejut ketika melihat hampir semua anak buahnya sudah tewas bersimbah darah. Lorenzo bersama satu anak buahnya yang telah menunggunya masuk ke dalam rumah yang juga sudah dipenuhi banyak mayat. Setelah sampai di gudang, Lorenzo bertemu dengan sang pelaku pembantaian, yaitu Robert. Robert hanya santai, walaupun sedang ditodong pistol oleh dua anak buah Lorenzo yang lain. Dia sengaja tertangkap dan membiarkan ketiga anak buah Lorenzo itu tetap hidup, agar dapat memberitahu Lorenzo dan memancingnya datang ke perkebunan. Sekadar informasi, pada dua film sebelumnya, Robert diceritakan sebagai seorang mantan marinir, sekaligus mantan agen intelijen terbaik yang dimiliki Amerika pada saat itu. Dia memiliki keahlian memprediksi pergerakan musuh, keterampilan membunuh lawan dengan sangat cepat, dan memiliki disiplin yang sangat ketat, karena dia memiliki penyakit OCD. Robert juga menegakkan keadilan seorang diri, dan membunuh target-targetnya, tanpa ada seorang pun yang tahu. Melihat banyak anak buahnya yang terbunuh secara brutal, Lorenzo menanyakan siapa Robert sebenarnya, dan mengapa membunuh hampir semua anak buahnya. Robert menjawab, kalau tujuannya hanya untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh Lorenzo. Robert juga berkata, kalau dia bisa saja membunuh Lorenzo dan anak buahnya sekarang, hanya dalam waktu 9 detik. Setelah menghabisi mereka semua, Robert mengambil kunci brankas milik Lorenzo dan mengambil sejumlah uang di brankas tersebut. Saat Robert pergi dari sana, dia melihat cucu Lorenzo yang masih berada di dalam mobil dan memintanya untuk tetap diam di sana. Namun siapa sangka, Robert yang lengah malah ditembak oleh cucu Lorenzo tepat di punggungnya. Walaupun ditembak, Robert membiarkan anak itu untuk pergi. Walaupun awalnya Robert ingin bunuh diri, mengingat luka itu fatal, akhirnya Robert memutuskan untuk pergi secepat mungkin dengan menaiki sebuah kapal feri dan menuju rumah sakit terdekat. Tapi sayang, di tengah perjalanan, Robert tak sadarkan diri karena banyaknya darah yang keluar. Namun Robert pintar, sebelum pingsan, dia membuka pintu mobil, agar pengendara yang melintas melihatnya dan segera dibawa ke rumah sakit. Secara kebetulan, seorang pria bernama Gio, yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melintas, langsung menyelamatkan Robert. Gio membawa Robert ke sebuah kota terpencil bernama Altamonte dan dirawat oleh dokter terbaik di sana, bernama Enzo. Attento alla luce, grazie. Grazie, così va bene. Per fortuna era solo 3 hari kemudian, Robert siuman, dan Enzo mengenalkan dirinya, lalu mengatakan bahwa luka Robert butuh waktu untuk sembuh dan tidak bisa langsung pulang. Enzo juga bertanya, bagaimana Robert mendapatkan luka itu? Namun Robert berbohong kalau dia terjatuh, dan sebelumnya juga Robert telah mengeluarkan peluru dalam tubuhnya sendiri. Enzo lalu memberikan tongkat agar Robert dapat berlatih untuk berjalan. Robert. Setelah itu, Robert lanjut berkeliling ke pusat kota sambil melihat orang-orang di sana. Lalu dia menyadari kalau setiap sisi dan sudut jalan diawasi oleh CCTV. Robert lalu mampir ke sebuah resto milik seorang wanita bernama Amina.
Lalu tak lama kemudian Gio datang. Le signore anziane per gli inglesi. Buongiorno. Gio mengenalkan diri dan memberitahu Robert kalau dirinya yang telah membawanya ke Enzo. Gio juga memberikan kunci mobil Robert dan mengatakan kalau dirinya tidak membuka tas yang berada di mobil Robert. Mendengar itu, Robert berterima kasih kepada Gio. Roberto, Ciao. Saat Robert pulang ke rumah Enzo, dia menelepon kantor CIA yang terhubung ke nomor Collins dan Robert tak memberitahu siapa namanya. Robert mengatakan jika CIA harus mengecek kebun anggur di Sisilia, Italia, karena bisnis mereka sebenarnya adalah obat-obatan terlarang. Walau dikira bercanda, namun saat Robert dengan serius memberikan informasi itu, Collins langsung mencatat info dari Robert. Setelah obrolan tadi, Robert mencopot SIM card di ponselnya agar dia tidak bisa dilacak. Collins. Yeah, I have a potential op. Keesokan harinya, Robert kembali ke Resto Aminah dan dia melihat seorang pemuda menerima amplop sebagai jatah keamanan yang dilakukan oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh Marco. Setelah itu, Robert kembali berjalan menelusuri kota dan melewati kelompok gangster yang dipimpin Marco. Robert tak sengaja mendengar Angelo, si pemilik toko ikan, sedang dipukuli oleh Marco karena tidak memiliki uang untuk membayar uang keamanan. Karena hal itu, Marco memperingatkan Angelo kalau dia akan bertindak lebih gila jika Angelo tidak bisa membayar uang keamanan lagi. Sedangkan itu, anak buah Marco mencurigai Robert kalau dia akan berusaha ikut campur, namun saat Marco keluar, dia memilih tidak menghiraukannya dan memilih pergi. Tranquilla, a posto. Ti spicci queste cazzi. Marco dan anak buahnya lanjut pergi ke kota Napoli dan sampailah mereka di sebuah apartemen besar yang ditinggali oleh sekelompok orang tua. Usut punya usut, Marco adalah adik dari Vincent yang merupakan seorang bos mafia di Italia yang mana saat itu sedang mengancam para penghuni untuk meninggalkan apartemen secepatnya. Hal itu dia lakukan karena apartemen tersebut akan dijadikan bisnis hotel. Karena mendapat penolakan, akhirnya Vincent secara sengaja membunuh seorang pria tua dengan cara mengikat lehernya menggunakan tali dan menjatuhkannya melalui jendela apartemen. Marco kemudian menyetor uang rampasan dari toko-toko di Almonte ke Vincent. Vincent juga memaksa Marco agar dirinya lebih keras dan kejam lagi ke para penduduk Altamonte agar mereka tertekan dan pergi dari sana. Hal itu Vincent rencanakan agar dia dapat membangun sebuah kasino dan beberapa resort yang akan membuatnya semakin kaya dan berkuasa. Sementara di rumah Enzo, kedekatan Robert dan Enzo terlihat saat mereka makan malam bersama. Cheers. Keesokan paginya, saat Robert pergi membeli ikan untuk Enzo di toko Angelo, Robert tidak diperbolehkan untuk membayar karena dia adalah teman Enzo, yang mana Enzo sudah sangat terkenal kebaikannya di sana. Mendengar itu, Robert berterima kasih sambil tersenyum. 10 euro, 10 euro. Sementara itu, Collins dan anggotanya yang bernama Frank, serta beberapa kepolisian Italia, memeriksa kebun anggur milik Lorenzo. Sesuai perkataan Robert, mereka menemukan obat-obatan terlarang yang diselundupkan di dalam botol anggur, di mana obat tersebut sangat berbahaya, dan jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa merenggut nyawa manusia. Obat-obatan itu mereka yakini berasal dari teroris di Suriah, lalu dikemas ulang dan dijual kembali oleh Lorenzo. Selain itu juga, mereka menemukan uang tunai yang telah diselidiki merupakan hasil pencurian dari internet senilai 11 juta dolar. Collins juga tidak mendapatkan bukti-bukti terkait pelaku pembunuhan di rumah Lorenzo karena seluruh CCTV rumah dalam keadaan mati di saat insiden pembantaian terjadi. Karena itu, mereka tidak bisa mengetahui siapakah dalang di balik semua ini. Sementara di rumah, Enzo mengatakan kalau Robert hampir pulih secara total.
Saat Robert bertanya kepada Enzo, mengapa dia mau menolongnya, Enzo sambil tersenyum berkata, kalau menurutnya Robert merupakan orang baik. Robert mengucapkan terima kasih, dan berpamitan, kalau dirinya akan kembali ke Amerika. Di tengah perjalanan, saat melewati toko ikan Angelo, Robert melihat kalau toko tersebut telah dibakar oleh Marco, dan Angelo bersama istrinya menangis histeris. Melihat hal itu, Robert ikut kasihan dan terpukul mengingat kebaikan Angelo. Besok paginya, Gio melihat CCTV untuk memastikan siapa dalang dari pembakaran itu. Setelah melihat plat nomor pelaku pembakaran, Gio menghubungi kantor kepolisian pusat untuk menyelidiki kasus tersebut. Di lain tempat, Robert berdoa di sebuah gereja tua Altamonte. Dia juga memutuskan untuk tetap tinggal di Altamonte dan membantu memperbaiki toko Angelo bersama warga lainnya. Malamnya, Robert ke resto Aminah, dan tak sengaja Aminah memperhatikan Robert dan menanyakannya, mengapa Robert selalu menata tisu sebelum minum teh. Sambil tersenyum Robert menjawab, kalau dia terbiasa dengan hal yang rapi. Aminah, yang tertarik dengan kepribadian Robert pun, mengajaknya ngobrol, hingga keduanya menjadi sangat dekat. Akhirnya, Aminah mengajak Robert ke sebuah festival, untuk mencicipi makanan khas Altamonte. Beberapa hari dikerjakan, toko ikan Angelo akhirnya dapat buka kembali, dan Robert ikut senang. Sudah hampir lebih dari seminggu, Robert mulai menyukai Altamonte, mulai dari orangnya yang ramah, suasananya dan kebaikan Enzo. 2 hari kemudian, Robert akhirnya pulih total dari lukanya, dan tak ada bosan-bosannya untuk ngeteh di tempat Aminah. Robert menyadari kalau dirinya diam-diam difoto oleh seorang wanita, yang ternyata itu adalah Collins. Malah Robert secara sengaja tersenyum ke kamera dan meminta Collins kembali memotretnya. Collins menghampiri Robert, lalu bertanya untuk siapa Robert bekerja, dan mengapa Robert bisa mengetahui adanya penyelundupan obat terlarang di kebun anggur milik Lorenzo. Robert hanya menjawab kalau dia kebetulan lewat di kebun anggur itu, dan tanpa sengaja melihat bisnis ilegal mereka. Collins mencurigai Robert, kalau dia adalah orang yang membantai semua orang di kebun anggur. Namun Robert hanya tertawa sambil berkata, mana mungkin pria tua seperti dirinya bisa melakukan itu. Setelah lama berbincang-bincang, Collins akhirnya pergi dari sana, sambil berkata kalau dia akan terus memantau pergerakan Robert, karena Collins menyadari kalau Robert bukanlah orang sembarangan. Di lain tempat, Gio yang saat itu sedang menjemput putrinya di sekolah, diberitahu oleh seseorang kalau komplotan Marco telah membawa putrinya pulang. Gio panik dan bergegas pulang untuk memastikan putrinya aman. Saat tiba di rumah, ternyata di sana sudah ada Marco dan anak buahnya yang sedang mengancam istri Gio. Usut punya usut, Marco mengetahui kalau Gio telah berusaha mengusut pelaku pembakaran kemarin, karena Marco memiliki jaringan di kepolisian. Alhasil Marco menyiksa Gio hingga membuat anak dan istrinya ketakutan. Marco mengancam, jika Gio terus menyelidiki hal itu, dia tak segan-segan akan membunuh mereka semua. Setelah Marco pergi, Gio langsung mengobati lukanya di rumah Enzo. Robert yang melihat Gio babak belur, dia bertanya ke Enzo, apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Enzo menjelaskan, kalau di sana ada mafia yang tidak bisa mereka lawan, karena mereka juga telah menyuap petinggi kepolisian, sehingga mereka hanya bisa pasrah atau meninggalkan kota. Mendengar itu, keesokan harinya, Robert pergi ke gereja untuk berdoa, karena selama istrinya meninggal, dia sudah berjanji untuk tidak lagi membunuh. Namun naluri membantunya yang sangat kuat. Alhasil dia kembali menjadi seorang penegak hukum yang brutal. Saat sampai, secara tak sengaja dia bertemu Collins. Setelah percaya satu sama lain,
Collins memberitahu informasi tentang Lorenzo kalau dia telah 10 tahun menjadi buronan Interpol. Karena Lorenzo telah mencuri uang dari rekening pemerintahan luar negeri dan dana pensiunan. Dan sekarang Lorenzo juga terbukti telah menyelundupkan obat-obatan terlarang dari teroris. Robert bertanya, kenapa obat itu diselundupkan ke pertanian kecil di Italia dan memiliki pelabuhan paling aman di Eropa yang secara tidak langsung mudah diketahui. Hal itu menjadi pertanyaan besar dan Robert mencurigai kalau ada sindikat lain yang bekerja sama dengan Lorenzo. Mendengar itu, Collins terdiam dan akan berusaha menyelidikinya lebih lanjut. Circle back to you with the answer when I'm done. By me. Malam harinya, untuk melupakan kejadian tadi siang, Gio mengajak keluarganya untuk makan malam di Resto Amina. Tak lama, Marco tiba-tiba datang dan meminta Gio untuk membantunya. Hal itu membuat suasana di resto menjadi terdiam ketakutan. Namun ternyata, di sana ada Robert yang dari awal menatap tajam ke arah Marco. Marco yang tak senang menghampiri Robert dan meminta Robert untuk tidak ikut campur urusan orang lain daripada Robert mati konyol di tangannya. Robert berkata kalau dia terpaksa ikut campur karena dia telah menyukai kota Altamonte beserta kehidupan orang di sana. Bagi Robert, mereka sudah dianggap seperti keluarga baginya karena perlakuan baik mereka kepadanya. Maka dari itu Robert meminta Marco dan anak buahnya untuk melakukan apapun perbuatan mereka di tempat lain, bukan di kota Altamonte. Bukannya mendengarkan, Marco dan anak buahnya tidak peduli dan hanya tertawa mendengar ucapan Robert barusan. Saat menyiksa Marco, Robert tidak langsung menghabisinya dan mengusir Marco beserta anak buahnya untuk meninggalkan resto. Beberapa lama setelah Marco dan anak buahnya pergi, dari sinilah Robert kembali beraksi dengan membunuh satu persatu dari mereka di tempat gelap dan sunyi. Dammi la pistola che parlo. Ti ammazzare sto figlio di puttana, va. Keesokan paginya, setelah mendapat informasi, polisi datang untuk menginvestigasi tempat kejadian dan menemukan obat terlarang di dalam mobilnya Marco. Sementara itu, setelah menyelidiki terkait ledakan besar di stasiun kereta Roma, Frank pun memberitahu Collins kalau pelakunya adalah teroris dari Suriah, yang mana biaya operasional mereka telah dibiayai oleh Lorenzo dari hasil penjualan obat terlarang. Frank juga menduga bahwa orang-orang Suriah berada di Sisilia karena mereka dapat menyalurkan narkoba melalui pulau itu dengan bantuan polisi setempat. Setelah mendapat informasi itu, Collins menemui kepala polisi bernama Samijo untuk menginterogasi salah satu napi yang terkait dengan pemasok obat terlarang itu. Setelah mendapat ancaman, napi itu akhirnya memberikan sebuah informasi tentang peredaran obat terlarang di Napoli. Collins lalu memerintahkan Interpol untuk menangkap dan mengobrak-abrik markas para pengedar obat terlarang itu. Giù, per terra! Non sparare, andiamo! Ehi, su da lì! Indietro! Stai calmo! Setelah kejadian itu, Samijo mendatangi kediaman Vincent untuk berbelasungkawa atas kematian Marco dan memperingatkannya untuk menghentikan semua bisnis narkoboynya. Karena Interpol dan CIA sudah mulai beraksi untuk membantai orang-orang yang berada dalam bisnis itu. Dari sini terungkap kalau Samijo lah orang yang disuap Vincent selama ini untuk mengamankan bisnisnya dari polisi-polisi yang berusaha mengganggu usahanya. Namun Vincent menolak dan memaksa Samijo untuk mencari tahu siapa yang membunuh Marco. Dia juga akan membunuh Collins, serta memperingatkan Samijo kalau dia akan membunuh siapapun yang berusaha mengganggu bisnisnya.
Mendengar hal itu Samijo menolak dan marah karena hal itu akan membuat karirnya hancur sebagai kepala polisi Italia. Vincent yang tak terima dengan penolakan itu membuatnya marah lalu memotong tangan Samijo sebagai bentuk ancaman bagi siapa saja yang melawannya. Di lain sisi, Robert menyadari saat kematian Marco kemarin, dia tahu kalau pengedaran obat berbahaya bukanlah ulah teroris, melainkan mafia di sana. Robert pun menelpon Collins untuk memberitahu informasi itu. Secara kebetulan, Collins terhenti saat Robert menelponnya, lalu seluruh mobil polisi di sekitar Collins meledak, hingga mengakibatkan banyak polisi yang terbunuh. Hal itu tidak lain adalah ulah anak buah Vincent yang ditugaskan untuk membunuh Collins. Beruntungnya, Collins selamat saat Robert menelponnya barusan, lalu dia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Malamnya, Vincent yang sangat marah atas kematian Marco, dia membawa Gio ke tengah kota Altamonte dan berteriak ke seluruh warga untuk menyerahkan pelaku pembunuhan Marco. Karena tak ada orang yang merespon, Vincent menembak kuping Gio sebagai peringatan dan akan membunuh mereka sekeluarga jika masih belum ada yang mengaku siapakah pelakunya. Dengan terpaksa, Robert menyerahkan diri dan mengaku dialah yang telah membunuh Marco. Robert rela menyerahkan dirinya ke Vincent, asalkan warga Altamonte tidak diusik lagi. Vincent tak peduli dan berniat membawa Robert ke rumahnya untuk dieksekusi. Enzo yang melihat itu, membawa senapan dan berusaha membunuh mereka. Bahkan banyak warga Altamonte mendukung aksi Enzo dan merekam tindakan Vincent barusan. Vincent akhirnya pergi tanpa Robert, dan dia berjanji akan segera kembali untuk membunuh semua warga dan menghancurkan kota. Di kediaman Vincent, saat mereka makan-makan, anak buah Vincent memberitahu kalau mereka kesulitan mencari tahu tentang identitas Robert. Keesokan malamnya, bertepatan dengan upacara tahunan penduduk Altamonte, saat itulah Robert menyusup ke markas Vincent agar tidak ada seorang pun yang tahu. Robert mulai membantai satu persatu anak buah Vincent secara senyap dan brutal. Setelah semua anak buah Vincent dibantai, Vincent yang masih tertidur pun terbangun karena ada darah yang menetes di kepalanya. Merasa panik, Vincent mulai mencari tahu dari mana darah tersebut muncul, sambil menyisiri rumahnya dengan membawa senapan. Melihat semua anak buahnya telah tewas, Vincent kaget dan ketakutan hingga Vincent menembak secara asal. Lalu tiba-tiba Vincent tersadar dalam kondisi terikat, dan dia mengancam Robert kalau orang-orangnya pasti akan menemukan Robert untuk membunuhnya. Ternyata, saat Vincent pingsan, Robert sudah memasukkan obat terlarang miliknya sendiri ke dalam mulut Vincent dalam dosis yang sangat banyak. Akibat hal itu, Vincent hanya punya waktu 5 menit sebelum dirinya menghadap Sang Pencipta. Robert pun sengaja melepaskan Vincent agar dia merasakan ketakutan dan rasa sakit yang teramat sangat pedih, sampai akhirnya dia pun tewas di jalanan.
Singkat cerita, CIA dan Interpol berhasil mengamankan obat-obatan terlarang yang telah merenggut nyawa 2 juta orang dan menangkap orang-orang yang berkaitan dengan Vincent. In a coordinated effort, the CIA and Interpol have seized enough synthetic amphetamine. Robert pun menjenguk Collins dengan membawa tas berisi uang $370.000. Usut punya usut, uang itu Robert ambil dari gudang Lorenzo untuk dia kembalikan kepada seorang pria bernama Greg. Greg bukanlah teman atau sahabatnya, melainkan pelanggannya saat Robert menjadi tukang taksi. Greg adalah seorang kuli bangunan yang dana pensiunannya sejumlah $370.000 telah diretas atau dicuri oleh Lorenzo dari internet. Berawal dari situ, Robert mengetahui adanya penjualan obat terlarang di sana yang membawanya ke konflik lebih besar melawan Vincent. Uang itu pun diserahkan ke Collins untuk ia berikan ke Greg, dan Collins hanya bisa terdiam. Bagaimana Robert bisa mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menolong orang yang bukanlah keluarganya ataupun sahabatnya. Singkat cerita, setelah sehat, Collins pergi ke Boston untuk menemui Greg dan menyampaikan amanah dari Robert. Betapa terkejut dan senangnya Greg saat diberikan dana pensiunnya, yang mana tepat di hari itu, dia dan istrinya akan pindah rumah akibat tidak sanggup membayar cicilan apartemennya. Beberapa hari kemudian di kantor, Frank memberikan titipan untuk Collins, yang ternyata itu adalah kiriman dari Robert. Titipan itu berisi buku catatan tentang nama-nama orang yang uangnya telah dicuri oleh Lorenzo dan meminta Collins untuk mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Di situ juga tertulis pesan dari Robert yang mengatakan bahwa ibunya pasti sangat bangga dengan Collins. Lalu kita diperlihatkan sebuah foto kalau Collins adalah anak dari sahabat Robert, yaitu Susan dan Blumar. Ternyata Robert tidak asal menelpon orang dan memilih Collins agar dia bisa mengenalnya lebih dekat, dan seolah-olah dia bekerja seperti saat bekerja dengan sahabat baiknya dulu, yaitu Susan. Sementara itu di kota Altamonte, seluruh warga pun bersorak-sorai karena kini mereka telah benar-benar merdeka dan berharap menjalani kehidupan yang damai. Begitu pula dengan Robert yang begitu bahagia, karena akhirnya dia menemukan tempat yang tepat untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai.